Cilacap. 796 hubungan rahasia. Novia Xiao awalnya berencana untuk duduk di sebelah Amanda Mu, tetapi setelah mendengar kata-kata Amanda Mu, wajahnya seketika membeku. Dia berdiri di sana dalam posisi kaku, wajahnya terlihat sangat jelek. Fernandi Mu juga hanya diam menyaksikan pertunjukan tersebut. Ia ingin tahu hal bodoh apa yang dilakukan oleh Novia Xiao. Akibatnya, ia seketika kaku begitu Amanda Mu berbicara, dan Fernandi Mu masih sedikit terkejut. Dia duduk diam di sofa di sisi lain, sambil mendengarkan Amanda Mu dan Novia Xiao. Novia Xiao membeku sejenak, dan bertanya dengan ekspresi tak percaya, apakah kamu peduli dengan reputasimu? Reputasi. Amanda Mu tertawa dengan suara yang pelan, bukankah kamu yang tidak peduli dengan reputasimu? Pada tatapan mata Novia Xiao yang bingung, Amanda Mu pun melanjutkan, tidak ada gunanya kamu untuk membongkar aibku. Aku sekarang memiliki nilai bisnis untuk banyak perusahaan film dan televisi, meskipun aku tidak muncul, tapi akan ada seseorang yang membantuku menyelesaikan beberapa hal ini, dan jika mengenai apa yang kamu lakukan terungkap, menurutmu, siapa yang akan membantumu menyelesaikannya? Kata-kata Amanda Mu sangat hangat, tapi ekspresi Novia Xiao berubah drastis. Amanda Mu telah sangat dievaluasi dalam industri ini sejak drama online pertama, The Lost City, menjadi viral. Dia sekarang hanya bekerja sama dengan Emeline Kin untuk sebuah naskah drama, dan belum menandatangani kerja sama jangka panjang. Banyak perusahaan menanyakan tentang informasi kontaknya dan tertarik untuk bekerja sama dengannya. Setelah tayangan The Lost City 2, dan gelombang popularitas lainnya, nilai Amanda Mu juga akan naik. Amanda Mu memandangi Novia Xiao yang menunjukkan wajah kaku dan tidak bisa berkata-kata. Dia berdiri perlahan dan menatap Novia Xiao, aku sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan, aku pergi dulu. Amanda Mu menoleh untuk melihat Fernandi Mu dan mengangguk ke arahnya. Melihatnya dia mulai berjalan keluar, Fernandi Mu dengan cepat bangkit dan mengikutinya, Amanda, aku akan mengantarmu pergi. Tidak perlu. Meskipun Amanda Mu menolak keras, Fernandi Mu masih mengantarnya hingga ke pintu utama villa. Ketika tiba di pintu utama, Fernandi Mu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, Amanda Mu tidak segera pergi, dan berdiri menunggunya untuk berbicara. Fernandi Mu merenung sejenak, dan berkata, aku tidak tahu apa yang ibumu lakukan. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan membiarkan dia melakukannya. Amanda Mu hanya tersenyum, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Saat hendak pergi, dia pun mengingat satu hal lagi, oh, apakah kalian sudah menemukan Siska? Belum. Fernandi Mu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi serius, aku rasa, mungkin Siska tidak akan ditemukan. Amanda Mu berpikir sejenak dan bertanya, apakah dia pernah menyebutkan seseorang bernama Kenzo Lee kepadamu? Pria yang duduk di meja bersama kita di pernikahan Ricky Mo hari itu. Fernandi Mu hanya sebentar mengobrol dengan Kenzo Lee pada hari itu, jadi seketika teringat pria tersebut. Amanda Mu terkejut, iya, itu dia. Fernandi Mu mengernyitkan kening, tapi dia hanya seorang profesor. Dia bukan hanya seorang profesor. Amanda Mu juga tidak banyak bicara, setelah mengatakan kalimat ini, ia langsung pergi. Malam itu, pencarian panas untuk tagar penulis skenario, The Lost City, mengusir ibu kandungnya sendiri tanda pagar menghilang dari daftar pencarian panas. Amanda Mu juga memposting klarifikasi pada laman Weibo resmi miliknya. Mengenai berita pencarian panas, meskipun aku merasa tidak melakukan hal buruk apapun, namun aku masih harus mengekspresikan sikapku kepada teman-teman yang mendukungku dan mencintaiku. Aku tidak melakukan hal buruk kepada siapapun dalam keluargamu. Kalimat terakhir terlihat sederhana namun sangat kuat.
Setelah status Weibo ini diposting, dengan cepat muncul komentar dan repost. Tidak butuh waktu lama bagi status Weibo ini menjadi populer kembali. Topik tagar penulis skenario, The Lost City, mengeluarkan klarifikasi tanda pagar dengan cepat masuk daftar pencarian panas. Amanda Mu menatap pencarian panas hingga kepalanya sakit. Lucy Sen tidak pulang pada malam hari, ia menginap di kediaman Amanda Mu. Dia duduk di sebelah Amanda Mu dan membaca status Weibo tersebut, dan berkata dengan wajah serius, bagaimana kalau kamu memasuki lingkaran bisnis dunia hiburan, lalu mengambil dukungan, melakukan pemotretan untuk iklan, berpartisipasi dalam berbagai acara, dan lain sebagainya, mereka akan membayarmu lebih dari gajimu sebagai penulis skenario. Melihat kepopuleranmu di media sosial ini, kamu dengan cepat masuk dalam pencarian berita panas jika berita tentangmu muncul. Jika kamu ingin memasuki industri hiburan, pasti perusahaan ingin sekali mendapatkan kamu. Amanda Mu tampak acuh tak acuh, aku tidak mau masuk dunia hiburan. Dia sudah menjadi ibu dari seorang anak, dan tidak perlu mencampur adukan hal itu dalam industri hiburan. Selain itu, dia tidak kekurangan uang, sekarang dia dalam kondisi yang sangat baik. Dapat menulis skenario di rumah dengan ketenangan pikiran, dan menjalani kehidupan yang damai, jauh dari perselisihan. Dia sangat puas dengan keadaannya saat ini. Kamu benar-benar tidak ingin masuk dunia hiburan. Ini sangat menguntungkan. Mungkin kamu bisa lebih populer daripada aku. Lucy Sen semakin dekat, mendesak Amanda Mu. Amanda Mu mendengus dan berkata, jika kamu bersedia menjadi artis di sosial media, sekarang kamu juga sangat populer. Lucy Sen mengerutkan bibirnya, ia tidak lagi berbicara, menundukkan kepalanya dan terus memainkan ponselnya. Tiba-tiba, dia melihat Weibo, dan menyerahkannya kepada Amanda Mu, lihatlah James, dia memang tidak bisa melihat kehebohan seperti ini. Akun Weibo milik James Gu juga merupakan akun besar dengan puluhan juta penggemar, dan mereka semua adalah penggemar asli. Ada puluhan ribu komentar di setiap Weibo. Amanda Mu menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa James Gu memposting ulang klarifikasi Weibo-nya dengan kalimat, Nona Mu punya niat untuk bekerja sama dengan perusahaan film dan televisi tahun ini. Pertimbangkan perusahaan kami, Media Sending. Melihat status Weibo ini, Amanda Mu tidak bisa menahan tawa. James sedang membantuku. James Gu sangat penting dalam industri hiburan. Bahkan dia memposting ulang status Weibo Amanda Mu dan ingin bekerja sama dengan Amanda Mu. Ini adalah pertunjukan besar. Aku sepertinya belum mengikutinya. Setelah Amanda Mu selesai berbicara, dia mengklik Weibo milik James Gu dan mengklik ikuti. Setelah mengklik ikuti, dia menyadari bahwa mereka sudah saling mengikuti. James Gu ternyata sudah lama mengikuti akun Weibo-nya. Aku tidak tahu kapan James mengikutiku. Amanda Mu sangat jarang melihat Weibo, dan sama sekali tidak memperhatikannya. Amanda Mu membuka Weibo dan tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, hanya karena dia takut menyebabkan masalah yang tidak perlu. Terlalu banyak hal terjadi pada waktu itu, dan reputasinya tidak terlalu baik, jadi dia tidak berinteraksi dengan mereka. Sekarang sepertinya semuanya sudah berakhir. Lucy Sen melihat ekspresi Amanda Mu, tahu apa yang dia pikirkan, menepuk pundaknya dan berkata, oke, tidurlah. Dini hari keesokan harinya, Lucy Sen bangun dan mulai melihat Weibo. Dia melihat daftar pencarian panas, mengutuk diam-diam, sialan, lalu mengangkat selimut dan berlari ke kamar Amanda Mu. Amanda, para netizen telah membicarakan hubunganmu denganku dan juga James. Apakah para netizen ini tidak tidur? Mereka seperti mikroskop yang begitu serius memperhatikan Weibo kita. Lucy Sen melepas sepatunya dan bergegas ke kamar Amanda Mu. Meskipun saat ini musim panas,
suhu AC di ruangan itu agak rendah. Amandamu bergerak ke samping, dan berkata dengan mata mengantuk, datanglah ke sini. Setelah Lucy Sen datang, Amandamu juga membungkuk untuk melihat ponselnya. Pencarian panas berjudul tagar hubungan rahasia antara Lucy Sen, James Gooden dan Amandamu tanda pagar berada paling atas. 797 pasangan favorit Amanda Lucy. Begitu Amandamu melihat namanya serta nama Lucy Sen dan James Gu berbaris, dia tiba-tiba menjadi tersadar. Ada apa ini? Dia tiba-tiba berdiri tegak, matanya jatuh ke layar ponsel Lucy Sen. Lucy Sen beralih ke Weibo dalam topik pencarian panas untuk menunjukkan kepada Amandamu. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, Lucy pernah berbicara dengan Amanda. Dia sebelumnya masuk ke perusahaan James, Media Sending, dia kenal dengan James. James memposting ulang status Weibo Amanda secara pribadi, menjelaskan bahwa dia juga kenal dengan Amanda, yang berarti bahwa ketiga orang ini saling kenal. Dan mereka semua muncul ketika pihak lain berada dalam situasi paling kritis dan membutuhkan persahabatan misterius seperti apa ini. Reaksi pertama Amandamu adalah, siapa yang membuat topik ini menjadi pencarian panas? Sebelumnya, dia selalu muncul dengan topik buruk di daftar pencarian panas, tetapi dia tidak menyangka topik pencarian panas kali ini bukan menjelekkan dirinya, yang membuatnya sulit mempercayainya. Tidak ada yang membuatnya, topik ini tiba-tiba keluar di tengah malam. Lucy Sen mengangkat bahu dan melihat komentar ke bawah dengan penuh minat. Semakin dia melihat ke bawah, semakin dia tidak bisa menahan tawa. Jangan bicara, komentar orang-orang ini cukup menarik, lihat ini. Amandamu menoleh dan melirik. Persahabatan misterius seperti apa ini, bukankah itu cinta? Lucy dan Amanda saling sayang, Amanda menulis skenario, dan Lucy yang memerankannya. Kamu yang menulis dan aku yang memerankannya, pasangan favorit Amanda Lucy, aku mendukung kalian. Menurutku komentar di atas ini cukup beralasan, dari dulu Lucy muncul untuk membela Amanda, kan? Lucy adalah pemain yang kuat di setiap permainan, dan naskah film, The Lost City, yang ditulis oleh Amanda juga meledak. Keduanya adalah orang-orang yang luar biasa dan cantik, dan aku merasa mereka benar-benar cocok. Orang yang baru saja datang untuk memiliki pertanyaan, siapa laki-laki dan perempuan dari keduanya? Mengapa terdengar mereka berdua seperti perempuan? Jangan memengaruhi kita untuk meragukan pasangan favorit ini, cinta itu tidak peduli jenis kelamin. Amandamu, aku tahu, setiap aku menjadi topik pencarian panas, pasti tidak akan ada hal yang baik. Hahaha, menurutku cukup menyenangkan. Lucy Sen terus berkomentar, dan sebagai akibatnya tangannya terselip dan memberi acungan jempol kepada komentar Weibo yang mengatakan, pasangan favorit Amanda Lucy, aku mendukung kalian. Brengsek, Lucy Sen mengutuk dengan suara pelan dan buru-buru membatalkan. Tapi tidak ada gunanya dibatalkan, dia punya banyak penggemar dan topiknya sangat populer sehingga seseorang pasti akan melihatnya dan melakukan screenshot. Kecepatan netizen adalah yang paling tidak terduga di dunia. Aduh, apa yang harus aku lakukan, Amanda? Lucy Sen melemparkan ponsel ke samping, dan mengguncang Amandamu dengan kuat, meminta Amandamu untuk memikirkan caranya. Amandamu berkata tanpa ekspresi, Lucy. Dan ternyata firasat Lucy Sen benar. Jarinya hanya terselip hingga mengakibatkan dirinya menekan tombol, suka, semua ini terjadi dalam 1 detik, tetapi masih ada screenshot dari netizen yang memiliki tangan yang begitu cepat. Pemilik komentar yang disukai oleh Lucy Sen juga melakukan screenshot. Foto, Lucy memberi jempol pada komentarku. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Lucy Sen berbalik dan bertanya pada Amandamu, jika aku menjelaskan kepada mereka bahwa jari tanganku hanya terselip, apakah mereka akan mempercayainya? Amandamu berkata dengan senyum munafik,
tingkat jari tangan artis yang terselip di industri hiburan ini cukup tinggi dalam 1 tahun. Sering ada insiden jari tangan terselip di industri hiburan. Sebenarnya hanya beberapa orang yang terlalu jelas untuk membiarkan diri mereka membuat masalah, jadi mereka hanya mencari alasan untuk mengelak. Jika Lucy Sen benar-benar menjelaskan ini, orang-orang itu pasti tidak akan mempercayainya. 798 Dia sekarang hanya pemegang saham. Topik tagar Lucy Sen memberi jempol tanda pagar telah menjadi topik pencarian panas. Kecepatannya sangat mengejutkan. Jumlah pencarian panas untuk Lucy Sen sebenarnya tidak melebihi Amanda Mu. Kali ini ia masuk ke pencarian panas karena Amanda Mu. Label pada diri Amanda Mu terlalu kuat. Manajer pun menelepon Lucy Sen. Lucy, bagaimana kamu menangani masalah pencarian panas di Weibo? Manajer Lucy Sen secara khusus dipilih oleh James Gu. Dia adalah orang yang sangat berpengalaman dan stabil, semuanya akan dipertimbangkan demi Lucy Sen, dan akan menanyai pendapat Lucy Sen. Topik pencarian panas ini tidak negatif, masih terkait dengan Amanda Mu. Manajer juga tahu dengan sangat jelas tentang hubungan antara Amanda Mu dan Lucy Sen, sehingga manajer langsung menelepon untuk bertanya pada Lucy Sen. Lucy Sen pun berkata pada pihak di ujung telepon, "Tunggu sebentar." Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Amanda Mu. "Amanda, bagaimana menurutmu? Bagaimana jika kita tarik saja pencarian panas itu?" Amanda Mu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak perlu ditarik, lagi pula itu bukan topik negatif. Jika kamu saat ini menariknya segera, pasti akan berakibat tidak terlalu baik." Benar juga, Lucy Sen menjawab pertanyaan sang manajer, dan pencarian panas tidak akan ditarik terlebih dahulu. Setelah pencarian panas ini tergantung pada daftar topik selama sehari, popularitasnya secara bertahap menurun. Namun, komentar para netizen itu muncul satu demi satu. Topik pencarian panas baru saja turun, dan mereka tidak mau kesepian dan akhirnya membuat topik pasangan favorit Amanda Lucy. Ada ratusan ribu pengikut yang mendaftar dan masuk pada hari itu, dan popularitasnya langsung masuk dalam 50 besar daftar perbincangan panas. Pencarian panas pada topik tersebut masih meningkat. Lucy Sen tidak bisa melihat kehebohan seperti ini, dia juga ikut bergabung dalam kehebohan tersebut. Ia melihatnya sambil berkata, "Para penggemar naik begitu cepat." Amanda Mu berpikir Lucy Sen terlalu membosankan, jadi dia tidak ingin berbicara dengannya. Pada sore hari, Amanda Mu membawa Lucy Sen untuk menjemput Joanna Mo dari sekolah. "Ayo kita pergi makan di luar, untuk melakukan perayaan pendirian, pasangan favorit Amanda Lucy." Lucy Sen sedang duduk di kursi sebelah posisi pengemudi dengan pandangan yang menarik. Pandangan mata Amanda Mu tampak kesal. Pada saat ini, ponselnya berdering. Amanda Mu melirik ponsel di sebelahnya, ia melihat bahwa James Gu yang meneleponnya. Dia memandang Lucy Sen, "Bantu aku menjawab telepon." Lucy Sen juga melihat nama James Gu. Dia langsung menolak, "Kamu sendiri saja yang menjawabnya." Amanda Mu berkata, "Aku sedang mengemudi, jadi aku tidak bisa menjawabnya." Lucy Sen ragu-ragu sejenak, akhirnya membantu Amanda Mu menjawab telepon tersebut. Dia menyalakan speaker ponsel dan mengarahkannya ke depan Amanda Mu. Amanda Mu meliriknya dan kemudian, "Halo," pada panggilan telepon tersebut. "Amanda, mari kita makan bersama malam ini." Amanda Mu sedikit penasaran mengapa James Gu menghubunginya, tetapi ternyata James Gu hanya mencari dia untuk mengajak makan bersama. Dia pun agak bingung, hanya makan. Tentu saja tidak, masih ada hal lain. Situasi James Gu di sana sangat hening, ia seharusnya masih berada di perusahaan. Amanda Mu melirik Lucy Sen dan berkata dengan sengaja,
Boleh, tapi aku sekarang dengan Lucy. Apakah ini bukan omong kosong? Tentu saja aku juga akan membawanya, di sini juga ada Joanna. James Gu tahu bahwa Amandamu sekarang merawat Joannamu seorang diri, jadi dia harus membawanya kemanapun dia pergi. Setelah menutup telepon, Amandamu mendengar Lucy Sen mendengus, "Jangan bicara padaku, aku tidak ingin bicara denganmu sekarang." Amandamu tersenyum tak berdaya, dan berkata kepada Joanna Mo yang berada di kursi belakang, "Joanna, pamanku mengajak kita makan bersama nanti malam, jadi malam ini kita tidak akan makan di rumah." Oke, Joanna Mo kenal dengan James Gu, tentu saja dia merasa senang ketika ibunya mengatakan bahwa dia akan makan malam bersamanya. Pada malam hari, ketika Amandamu dan rombongannya tiba di Jade Imperial, James Gu sedang menunggu di area tunggu. Begitu mereka masuk, James Gu menyambut mereka. "Aku sudah lama menunggu kalian di sini." Setelah James Gu selesai berbicara, dia berjongkok ke hadapan Joanna Mo, "Ayo, Paman gendong." Joanna Mo mengulurkan tangan dan membiarkan James Gu menggendongnya. James Gu menggendongnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Joanna Mo memegang tangannya dan tertawa geli. Lucy Sen berkata dengan melipat tangannya, "Anak kecil pasti takut diangkat begitu tinggi." Joanna Mo menoleh untuk melihat Lucy Sen, dan berkata dengan serius, "Aku bukan anak kecil, aku tidak takut." Lucy Sen. James Gu tersenyum bangga dan berkata, "Apakah kamu mendengarnya? Joanna tidak takut, kita coba sekali lagi." James Gu menggendong Joanna Mo dan berjalan ke depan, dia menggoda Joanna Mo hingga tertawa. Lucy Sen dan Amandamu tertinggal di belakang. Lucy Sen berkata dengan pandangan mata yang Titka suka, seorang pria berusia 30 tahun masih seperti anak kecil. Amandamu tersenyum, ada pepatah mengatakan bahwa seorang pria tetap akan menjadi seorang remaja sampai mati. Jadi dia, pria tua. Lucy Sen mendengus pelan. Amandamu tidak tertawa, tetapi Lucy Sen dan James Gu benar-benar bermusuhan. Dan dia terlalu sabar menghadapi musuhnya. Mereka saling cinta dan benci satu sama lain selama bertahun-tahun, mereka tidak bersama, tapi tidak juga mencari orang lain untuk bersama. Ketika dia tiba di sebuah ruangan, James Gu mengambil menu untuk Joanna Mo dan berdekatan untuk memesan dengannya. Sejak awal James Gu sudah meminta orang lain untuk mengambil kursi khusus anak. Ketika keduanya berdekatan, pasti banyak yang mengira mereka adalah pasangan ayah dan anak perempuan. James Gu meminta pelayan untuk menyajikan 2 makanan ringan untuk Joanna Mo. Setelah ada sesuatu di depan Joanna Mo untuk dimakan, dia pun memakannya. Orang dewasa dari mereka kebetulan dapat berbicara tentang masalah yang serius. James Gu berkata dengan sungguh-sungguh, "Amanda, sebenarnya aku pergi menemuimu hari ini karena ada sesuatu yang lain." "Ya, katakan saja." Amandamu menurunkan gelas di tangannya dan sedikit bersandar, seolah dia sedang mendengarkan dengan serius. James Gu berhenti sejenak dan memandang dengan serius, "Tolong pertimbangkan untuk datang ke media sending." Ekspresi wajah Amandamu sedikit membuka, ia juga tidak segera berbicara. Orang lain tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa Ricky Mo adalah bos besar di belakang media sending. Merupakan hal yang baik untuk dapat bekerja sama dengan media sending. Hanya saja, James Gu tahu apa yang membuat Amandamu khawatir, ia pun segera berkata, "Ricky tidak lagi peduli dengan media sending, sebagian besar kepemilikan perusahaan berada di tanganku. Dia sekarang hanya pemegang saham." Ketika kata-kata ini terdengar, Amandamu dan Lucy Sen sedikit terkejut. Media sending dulu didirikan oleh Ricky Mo, sejak dulu media sending telah menjadi pemimpin di industri hiburan. Tapi sekarang dia bukan lagi bos besar,
ia sudah pensiun di belakang layar untuk menjadi pemegang saham minoritas. Amanda Mu sedikit mengernyitkan dahi dan bertanya pada James Gu, kapan itu terjadi? Beberapa hari yang lalu, setelah pesta pernikahan. James Gu sedikit ragu sebelum melanjutkan, dia berkata, itu adalah balasan untuk masalah yang sebelumnya. Masalah apa? Lucy Sen hanya tahu bahwa orang yang mematahkan kakinya adalah Ma Girsu, tetapi tidak tahu bahwa hubungan James Gu dan Ricky Mo hampir hancur. James Gu melirik Lucy Sen, dan berkata dengan samar, sedikit masalah kecil. Meskipun ada banyak keraguan di hati Amanda Mu, tapi dia tidak bertanya lagi. Dia terdiam sesaat dan berkata, tapi seri, The Lost City, telah diserahkan oleh Emmeline Kin. Versi drama online sudah diberikan kepada Emmeline, bukankah masih ada hak cipta film? Selain itu, kamu juga akan memiliki karya lain. James Gu sangat serius ketika berbicara tentang bisnis. 799 semua ini hancur karena kamu. Di tengah obrolan, pelayan pun mulai datang untuk melayani. Mereka tidak melanjutkan topik ini. James Gu menyimpulkan, pikirkan lagi hal ini. Jika kamu mempercayaiku, masuklah ke media Sengding, aku pasti akan memberi kamu sumber daya dan tim terbaik. Amanda Mu tersenyum dan sedikit mengangguk. James Gu juga membicarakan pencarian panas tentang Amanda Mu dan Lucy Sen. Aku sudah melihat semua pencarian panas, bagaimana jika kalian berkolaborasi, atau aku juga ikut bergabung, jadi kita bertiga akan melakukan kolaborasi bersama. Setelah James Gu selesai berbicara, dirinya tertawa lebih dulu. Lucy Sen memandanginya dengan kesal, mimpimu terlalu tinggi. James Gu menatap lurus, aku mengatakan ini dengan serius, sebelumnya ada seseorang yang meneleponku untuk meminta informasi kontak Amanda. Mereka bertiga sebelumnya masuk dalam pencarian panas, orang-orang itu tentu saja tahu bahwa dia kenal dengan Amanda Mu, dan wajar jika mereka menghubungi dia untuk meminta informasi kontak Amanda Mu. Lucy Sen segera berkata, Amanda tidak ingin membuat masalah. Aku tahu, aku tidak mengatakan kepada siapapun, James Gu melambaikan tangannya berulang kali. Saat baru makan setengah, Joanna mau pergi ke toilet. Amanda Mu membawanya keluar. Joanna mau masuk ke dalam toilet, dan Amanda Mu sedang menunggunya di luar. Ponselnya saat ini berdering. Nomor telepon yang asing. Amanda Mu menjawab panggilan telepon tersebut. Halo, siapa? Halo, Nona Mu, aku dari X Performing Arts Company. Amanda Mu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Maaf, Anda mungkin salah sambung. Dia menutup telepon, dan panggilan pun lain masuk. Amanda Mu mengangkatnya lagi, dan menyadari bahwa itu juga dari beberapa kelompok program. Maaf, aku tidak ingin berpartisipasi dalam program tersebut. Amanda Mu menutup telepon dan telepon berdering lagi. Masih nomor yang asing. James Gu mengatakan bahwa dia tidak memberitahu informasi kontaknya kepada orang lain, tetapi di era informasi ini, tidak sulit untuk mendapatkan informasi kontaknya. Dia tidak seperti Ricky Mo, semua informasi dirahasiakan, dan tidak ada orang lain yang bisa menyelidikinya. Amanda Mu pun langsung mengatur telepon untuk mencegah masuknya panggilan nomor asing. Ponselnya pun akhirnya tenang. Saat ini, terdengar suara langkah kaki yang tidak jauh. Dari jauh hingga semakin mendekat. Amanda Mu mendongak, ia seketika tercengang melihat wajah orang yang datang tersebut. Sejak pernikahan Ricky Mo, dia belum pernah melihat Ma Gisu. Masalah pernikahan membuat reputasi Ma Gisu di lingkaran atas seluruh kota J hancur. Ma Gisu bersembunyi di rumah sampai hari ini. Tetapi tak disangka, ia langsung bertemu dengan seorang yang sangat dikenalnya begitu keluar dari rumah.
Amanda, Magisu menatap Amanda Mu, ekspresi wajah dan suaranya sangat suram. Amanda Mu perlahan-lahan menutup telepon, menonton Magisu tidak berbicara. Magisu memandang Amanda Mu dengan suara samar, masalah yang terjadi di pernikahan, kamu yang melakukannya, kan? Bukan Amanda Mu yang menyebabkan masalah di pernikahannya, tetapi dia yang menemukan materi video itu, dan awalnya berencana untuk menyerahkannya. Tanpa menunggu Amanda Mu berbicara, Magisu tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, aku benar-benar sangat penasaran, bagaimana kamu bisa mendapatkan materi video itu. Jika kamu ingin orang lain tidak tahu apa yang kamu lakukan, kecuali kamu tidak melakukannya, itu berarti bahwa hal-hal buruk akan terungkap. Amanda Mu mengatakan kalimat ini dengan dingin dan pergi ke toilet untuk mencari Joanna Mo. Magisu dengan cepat berjalan ke arahnya dan menghalangi jalannya, hidupku hancur karena kamu, bagaimana kamu bisa membuka semuanya dengan santai? Apakah kamu tahu berapa banyak yang harus aku keluarkan untuk menikah dengan Ricky? Semua ini hancur karena kamu. Ekspresi Magisu sangat tajam, dia tampak sudah sangat gila. Amanda Mu mendengar suara pintu terbuka dengan pelan, seharusnya Joanna Mo keluar dari toilet setelah selesai buang air kecil. Ekspresi wajah Amanda Mu seketika sedikit suram. 800 ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki anak-anak. Amanda Mu melirik toilet dan menatap Magisu dengan dingin, tidak ada yang bisa dengan mudah menghancurkan hidup seseorang. Jika kamu berpikir hidup kamu dihancurkan, maka pasti kamu sendiri yang menghancurkannya. Kamu yang menghancurkannya. Kamu menghancurkan hidupku. Magisu memandang Amanda Mu dengan penuh kebencian, seolah-olah dia akan datang untuk merobeknya kapan saja. Telinga Amanda Mu tetap mendengarkan, dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Joanna Mo sedang dalam tumbuh kembang. Dia mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud Magisu dan Amanda Mu, tetapi dia bisa mendengar ketegangan di antara mereka. Jadi dia tidak keluar. Amanda Mu juga teringat hal ini, dan dia merasa lega. Terserah apa yang kamu pikirkan, Amanda Mu hendak pergi. Magisu menariknya, apakah kamu ingin pergi sekarang? Amanda Mu tertawa kecil, dengan nada lembut ia berkata, kamu harus tahu bahwa James adalah bos Jade Imperial. Meskipun Jade Imperial juga merupakan industri bisnis milik Ricky Mo, tapi James Gu selalu dalam manajemen industri bisnis tersebut. Magisu tentu saja percaya kata-kata Amanda Mu. Meskipun tidak ada masalah mengenai Lucy Sen, dia dan James Gu juga telah menjadi musuh karena Ricky Mo 3 tahun lalu. Di wilayah James Gu, dia benar-benar tidak berani mengacau. Mari kita lihat, rasa sakit yang kamu ingin aku rasakan, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Mata Magisu dipenuhi dengan kebencian yang meletus, setelah berbicara dengan kejam, dia mengangkat kakinya menuju toilet. Magisu memasuki bilik toilet, Amanda Mu juga mengikuti. Dia menemukan bilik di mana Joanna Mo berada. Pintu terbuka, dan Joanna Mo berdiri diam sambil bersandar pada pintu. Amanda Mu mengusap wajahnya, menggendongnya dan berjalan keluar. Joanna Mo sangat tenang ketika dia meninggalkan toilet. Amanda Mu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ketika mendekati ruangan, suara kaku Joanna Mo pun terdengar, itu tadi Bibi Magi. Selama 3 tahun ketika Amanda Mu lumpuh, Magisu adalah ibu formalitas untuk Joanna Mo. Meskipun Joanna Mo dan Magisu tidak terlalu dekat, tapi mereka juga bisa dianggap saling mengenal. Dia memiliki ingatan yang baik, dia juga tidak kaget mendengar suara Magisu. Namun, bagaimana Amanda Mu bisa menjelaskan kesuraman dan intrik orang dewasa pada Joanna Mo? Ketika dia tiba di depan pintu ruangan, Amanda Mu mendengar Joanna Mo berbisik, dia tidak menyukaiku, tidak menyukai papa,
dan juga tidak menyukai Mama, dan aku juga tidak menyukainya. Joanna Mo mengatakan kata, tidak menyukai, begitu panjang, yang terdengar agak aneh, tetapi Amanda Mo mengerti maksud Joanna Mo. Pikiran anak itu sederhana. Kamu tidak menyukai orang yang aku sukai, dan kamu juga tidak menyukai aku, jadi tentu saja aku tidak akan menyukai kamu. Sesederhana benar dan salah, kebahagiaan yang begitu sederhana. Ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki anak-anak. Amanda Mo berharap Joanna Mo selalu bisa seperti ini. Dia merasa tersentuh dan senang, lalu mencium wajah Joanna Mo. Tidak ada orang yang disukai semua orang, meskipun seseorang tidak menyukai kamu, tapi bayiku adalah bayi terbaik. Joanna Mo mengerti, dan memandang Amanda Mo dengan senyum. Matanya yang jernih meringkuk menjadi bulan sabit, Mama juga adalah mama terbaik. Amanda Mo tertawa hingga air mata keluar. Dia menurunkan Joanna Mo, kamu masuk duluan, Mama tadi lupa pergi ke toilet, Mama akan pergi ke toilet lagi untuk buang air kecil, lalu kembali ke ruangan. Joanna Mo mengangguk, oke. Amanda Mo membuka pintu ruangan dan menyaksikan Joanna Mo masuk. Lucy Sen bertanya kepadanya, Amanda, mengapa kamu tidak masuk? Aku akan masuk setelah pulang dari toilet. Amanda Mo menutup pintu setelah berbicara. Dia melangkah ke samping, mengangkat kepalanya untuk menenangkan emosinya. Joanna Mo terlalu pengertian. Semakin pengertian, hingga membuat Amanda Mo semakin merasa bersalah. Anak itu masih begitu kecil dan pengertian, ibu seperti dia pasti belum cukup baik untuknya. Selanjutnya bab 801 sudah hilang.